menebeng kereta tersebut yang berada di stasiun setelah membantu bapak-bapak tukang rosok tadi. Dan tiba saatnya saat mereka menebeng kereta barang. Lalu mereka pun saat di perjalanan mereka pun berhayal seadanya Aro berhasil menikah bersama Maya. Apa yang akan dilakukan Aro? Lalu pun Aro menghayal bahwa akan mendirikan sebuah warung nasi bersama si Maya. Tapi si Yoji membantah hal tersebut karena ya Anda tahu sendiri anak pang itu seperti apa. Lalu setelah ditanya-tanya rupanya Aro sedang tidur. Ya ditanya malah tidur. Di sini konyolnya itu si Aro sedang bermimpi di sama om-om karena ya dia membuka warung nasi. Ya kalian tahu sendiri seperti apa anak pang. Dan setelah anunya om-om itu ya seperti itulah. Langsung Aro pun bangun. Dan Syarok pun diajak sama teman-temannya. Ya, karena pisang lidur seperti itu sangat langka sekali. Si Maya harus pergi sendiri ke KUA dan di sana dia pun ditanya di mana calonnya, ternyata calonnya tidak ikut. Calonnya mana? Gak ikut. Lalu singkatnya pun mereka baru turun dari kereta. Mereka berada di Banyuwangi dan mereka hendak pergi ke Cirebon. Awalnya sih mereka ragu-ragu, tapi setelah keputusan Aro yang mantap, akhirnya mereka pun dengan terpaksa naik ambulan tersebut. Dan di tengah-tengah perjalanan, si supir ambulan tersebut makan duren. Dan si Aro, si Yoji, Mojo, dan Almira kepingin makan duren seperti supir ambulan tersebut. Tapi nampaknya supir ambulan itu tidak menawari si Aro dan teman-temannya. Ya, itu justru membuat mereka semua iri. Jalan lagi kita, Dek. Siapa yang gak iri makan enak gak ditawari. Lalu pun mereka dengan terpaksa juga mereka harus melanjutkan perjalanannya. Mereka saat di ambulan mereka malah menyalahkan Tuhan karena tidak dapat makanan yang enak-enak dari tadi. Dan karena hal tersebut mereka pun diazab. Supirnya ngantuk hampir saja menabrak truk dan supirnya oleng hampir belasak ke kebun. Dan alhasil si Mojo pun berdoa dan si Aro, Almira, dan Yoji minta ampun kepada Tuhan karena kesalahannya. Disusahi terus. Iya, kalau Tuhan itu ada, kenapa banjir Lumpur-Lapindo gak di Jakarta aja? Kenapa Jakarta yang bikin tambah? Gusti Allah itu ada. Kaliannya aja yang pada gak berasa. Kalau memang kehendakmu menjemput aku sekarang, aku titip makku pada perlindunganmu ya Gusti Allah. Amin. Nah, dan sampailah mereka di Cirebon karena kondisi ekonomi atau uang mereka menipis. Mereka pun harus mengamen dengan keadaan terpaksa. Awalnya sih mereka mengamen dengan menggunakan lagu rock karena orang-orang di sana ya jijik atau belum terbiasa dengan lagu rock. Makanya mereka mengubah lagu mereka dengan lagu koplo atau dangdutan yang membuat orang-orang bisa tertarik dengan lagunya. Dan alhasil pun mereka mendapatkan uang yang banyak dibandingkan yang tadi
sewaktu mereka mengamen dengan lagu rock, mereka hanya mendapatkan uang ricikan saja. Beda dengan mereka mengamen dengan lagu dangdut, mereka justru mendapatkan uang yang lebih. Dan akhirnya pun mereka membeli nasi bungkus dan 1 es teh. Mereka kira itu adalah makanan mewah. Seharusnya kalian yang makan mewah setiap hari tapi masih ngira itu belum mewah, seharusnya kalian tuh bersyukur. Bayangin aja kalian jadi anak pang. Ya oke, lanjut. Setelah tahu situasi itu, ternyata Almira sedang datang bulan dan terpaksa mereka harus beli pembalut. Karena duit mereka kurang, mereka ingin beli 2 saja. Mana bisa. Dan alhasil pun mereka mendatangi salah satu toko yang berada di sana dan mereka ngomong mau beli 2 pembalut. Namun si penjual tersebut nampaknya tidak paham dan si penjual tersebut malah membawakan dua slop pembalut. Yang mereka butuhkan hanyalah 2 saja. Ya, setelah jengkel, Arok pun merobek isi pembalut tersebut dan membawa 2 pembalut tersebut, bahwa yang mereka butuhkan adalah hanya 2 pembalut saja. Lalu pun si pedagang toko tersebut mengetahui bahwa mereka berdiskusi menggunakan bahasa Jawa, ya ciri khas bahasa Jawa Timur. Lalu si pedagang toko tersebut menyadari bahwa mereka berasal dari Jawa Timur. Sepertinya mereka juga fans dari Arema. Dan si bakul tersebut rupanya juga fans dari Arema. Dan bakul tersebut menggratisi jualannya karena mereka sama-sama fans dari Arema. Dan alhasil pun karena mereka lelah seharian berjalan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk istirahat sejenak di lingkungan sekitar. Pun mereka setelah selesai beristirahat, mereka pun langsung ingin memutuskan untuk pergi dari sana. Dan rupanya si Mojo malah terpapar. Rupanya si Mojo kakinya terinfeksi gara-gara banjir di Semarang tadi. Rupanya si Mojo menderita tetanus. Dan alhasil pun mereka membawa si Mojo ke klinik terdekat. Namun klinik tersebut menolak mereka berempat. Alasannya klinik tersebut sedang penuh. Namun nyatanya mereka tidak ingin menolong si Mojo. Dan alhasil pun si Arok marah-marah sendiri. Dan dikiranya si Mojo sudah mati, padahal belum. Dan mereka pun memutuskan untuk menculik salah satu dokter yang berada di klinik tersebut. Dan dokter tersebut disuruh mengobati si Mojo. Dan akhirnya Mojo pun keadaannya baikan. Setelah si Mojo baikan, mereka pun akhirnya berhasil sampai di Jakarta dan turun di stasiun Jatinegara. Setelah turun di stasiun, mereka pun sedang berkeliling di sekitaran pasar. Dan nampaknya si Arok mengeluarkan cincinnya yang dibelinya di Bromo tadi. Dan si Mojo pun tampak kesal dengan Arok. Kenapa dia tidak menjual cincin itu tadi? Dan karena Arok selalu egois dengan dirinya sendiri, si Mojo pun alhasil memukul si Arok dan tersungkur mengenai bakul bakso yang ada di sana. Dan alhasil pun bakul bakso mengenai preman yang di sana yang bernama Leo. Dan ini tentunya menjadi suatu urusan yang agak panjang dan ribet. Dan akhirnya mereka pun baku hantam karena mereka tidak sengaja malah disalahin. Dan akhirnya mereka pun terjadi baku hantam. Dan alhasil polisi pun datang lalu menangkap Arok dan kawan-kawannya. Dan si Leo preman tadi berhasil membawa lari cincin si Arok. Dan alhasil pun Arok, Mojo, Yoji, dan Almira dia ditangkap dan dipenjara di kantor polisi.
Lalu si Arok pun memaksa si Yoji untuk membebaskannya dengan cara memohon ke Tante Rosa. Tapi si Yoji di sini tidak mau lagi berurusan dengan Tante Rosa karena ya dia tadi dipermalukan sama si Arok dan si Mojo saat dirembang tadi. Karena Arok terus memohon dan demi cintanya si Arok pula, dengan terpaksa pun Yoji mau berurusan lagi dengan si Tante Rosa. Dan alhasil pun Tante Rosa datang ke penjara tersebut, tapi saya ingin membebaskan mereka berempat, tapi dengan syarat si Yoji harus ikut 3 kali sesi potret. Dan dengan terpaksa pun Yoji mengiyakan hal itu karena keadaan yang sangat mendesak dan terpaksa. Kita diperlihatkan bahwa sudah banyak tamu yang datang ke acara pernikahan si Maya. Namun di sini Indra masih juga belum kunjung datang. Dan si Maya pun dimarahi sama kakaknya, disuruh tidak usah menikah saja sama si Indra. Namun si Maya tetap bandel. Dan alhasil pun mereka diantarkan ke rumah si Maya dengan menaiki taksi yang dibayari oleh Tante Rosa. Dan di tengah perjalanan pun mereka bertemu dengan si preman yang bernama Leo tadi. Nampaknya dia sedang menongkrong di sana dan bersama anak buahnya, dan tidak terima Arok karena direbut cincinnya tadi malam. Akhirnya pun si Arok langsung memukul si preman tersebut, langsung dia lari. Sambil lari dia mencari alamat si Maya. Lalu di tengah jalan si Arok pun terkepung dengan anak buahnya si Leo. Dan di saat keadaan mendesak tersebut, tibalah dari belakang anak-anak pang yang sangat banyak. Lalu si bos dari pang tersebut menyatakan bahwa ini adalah urusan kalian berdua, kalian harus menyelesaikannya juga dengan tangan kosong. Lalu pun terjadi baku hantam lagi dengan si Leo dan si Arok. Tragedi tersebut disaksikan sendiri oleh si Maya. Lalu si Maya pun menyemangati si Arok. Lalu singkat cerita Arok pun berhasil menang melawan Leo. Dan singkat cerita pula si Arok langsung melamar si Maya. Dan si Indra pun malah bersyukur karena tidak jadi menikah sama Maya. Dan akhirnya dia pun masih bisa hidup leluasa dan bebas. Di tengah-tengah pernikahan yang hampir batal, dan di saat bersamaan pula si Yoji melamar si Almira. Ternyata si Yoji suka kepada si Almira. Dilihat dari awal memang kayaknya si Yoji sudah suka sama si Almira. Dan mereka pun diterima lamarannya oleh kedua pasangannya masing-masing. Lalu setelah Arok diterima lamarannya oleh si Maya, Arok pun langsung mencoba. Lalu pun si Yoji juga ingin mencoba si Almira, namun selalu dihindari oleh Almira. Dan singkat cerita mereka pun hidup bahagia selamanya. Dan ini ending ditutupi kayaknya si Arok dan si Almira langsung menikah karena sudah diberi cincin sama si Arok. Dan di akhir-akhir scene mereka pun diperlihatkan tujuannya setelah film ini selesai. Lalu pun si Arok berhasil mendirikan warungnya, si Yoji ya jadi model, dan si Mojo dapat peran main sinetron Indosiar. Dan filmnya pun selesai. Ending yang sangat gay. Keseluruhan filmnya sih seru, berdasarkan kisah cerita anak pang yang mengejar cintanya sampai ke Jakarta. Ini ceritanya itu masuk ke adventure ya,
Dengan rating film ini diberi rating 6,5. Dia cukup menarik juga karena berdasarkan kisah nyata, nggak seperti Indosiar, nggak masuk akal filmnya. Film ini tuh cukup masuk akal menurut saya dan bagus untuk ditonton. Gimana? Kalian masih bingung? Kalau masih bingung, push up 10 kali lalu ulangi video ini. Dan bagi yang mau skip saja video ini, mari kita penutupan. Jangan lupa makan. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah aja sampai normal. Jangan gila karena cinta. Oke. Nah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya viewernya nambah dan subscribe-nya nambah. Dan untuk mengganti kekeringan mulut saya karena terus berbicara untuk membeli air, jangan lupa subscribe ya. Sejajaran tim Masol ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mengklik video ini. Dan akhir kata, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadal omnivora.